Tidak ada satu senjata pun yang aman dalam kondisi terkokang. Prinsipnya batal tembak. Kayak tadi tuh, yang tadi gini, saya giniin, saya tekan triggernya, kemudian saya masukin lagi, ini batal tembak, atau buang aja. Gitu. Itu prinsip orang sana, dan prinsip itu saya pakai. Karena saya ngalamin sendiri di awal-awal saya main senapan, ya itu yang saya rasakan, agak takut juga saya gitu, agak ngeri, karena kan mungkin kondisi dan medan di lapangan itu ketutup pohon, ada pohon-pohon besar, kita nggak tahu, tiba-tiba ada peluru nyasar, ya kan? Atau kita lagi jalan bareng-bareng, nggak taunya teman kita lalai, dia lupa lupa batal tembak tadi, masih terkunci, mungkin kunciannya kesenggol, toto jedor, nah itu yang mengerikan. Makanya kenapa di produk kita itu jarang sekali kita terapkan yang namanya trigger lock. Tujuan saya adalah, tujuan kita sebenarnya pada saat kita briefing dan ngobrol-ngobrol santai lah dengan teman-teman di Pindad, kalau nggak bisa diedukasi, kita paksa dengan produk gitu loh. Jadi lebih baik dipaksakan, dihilangkan fiturnya itu supaya melatih kebiasaan penembak untuk tidak melakukan yang namanya trigger lock. Lebih senang dengan prinsip tadi, batal tembak atau buang peluru. Nah, setelah itu menjadi kebiasaan atau habit, ya berarti dia sudah mulai nanti seiring dengan perjalanan waktu ya, berjalannya waktu, dia megang senapan, bermain dengan hobi ini, lama-lama akan ngerti bahwa oh ya ternyata itu safety-nya memang seperti itu. Gitu, teman-teman. Ya, jadi saran saya, karena ini senapan angin bukan sekedar mainan. Ini bisa membahayakan dan bisa membunuh orang juga, kasusnya sudah banyak. Jadi pergunakan senapan kita sebagai senjata yang berbahaya, supaya kita lebih awas, lebih peduli, lebih aware, lebih waspada, jangan sampai membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain gitu loh. Dan satu lagi, pesan yang terakhir dari saya. Pastikan ketika teman-teman membeli produk senapan angin, boleh merek kita atau boleh merek yang lainnya, nggak ada masalah. Tapi konsen nomor satu adalah ke pilihan material. Jangan sampai nanti ada kasus chamber pecah, chamber meledak, atau drat di bagian tabung sini di chamber ini loss, sehingga ketika diisi tekanan angin tinggi, si tabungnya itu lepas. Karena dratnya loss. Biasanya loss drat itu karena ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah ketidaksinkronan antara male dan female-nya atau jantan dan betinanya. Jadi kalau drat tuh begini ya kira-kira. Nah, dia masuk ke sininya ada nggak sinkron, jaraknya nggak ngefit, agak longgar gitu. Misalnya ukurannya karena dia menggunakan mesin yang berbeda. Jadi yang satu pakai mesin bubut dibikin dratnya, satu lagi pakai mesin milling misalnya. Itu ada perbedaan toleransi ukuran. Kalau dia terlalu ngotek, nah ini bisa mengakibatkan drat itu jadi tipis sebelah. Nah, tipis sebelahnya itu kalau materialnya jelek, kekikis atau keropos, tiba-tiba boom, lepas. Itu teman-teman ya. Jadi pertama itu pastikan memilih produk dari material. Ya, dari pilihan material dan rekomendasi pembuatnya. Jadi bukan berarti Irabelco itu yang terbaik, enggak. Kita nggak pernah bilang kita yang terbaik, bro. Di luar sana masih banyak teman-teman kita yang jago-jago dan lebih bagus juga produknya dari kita. Tapi itu tadi, saran saya, apapun produk pilihan teman-teman, mau merek apapun, pastikan pilihan materialnya itu nomor satu yang terbaik dulu, berdasarkan data histori. Data histori itu maksudnya gini, ada nggak produsen itu rekam jejaknya, chambernya pecah, chambernya meledak, atau chambernya keropos. Itu dulu, yang pertama. Kemudian yang kedua, baru biasanya sih setahu saya, kalau si produsen tadi aware dengan bahan material, dia juga pasti akan aware dengan kualitas finishingnya. Jadi kayak dari pilihan bahan anodize, bukan bahan yang asal ya. Jadi kimianya atau chemicalnya ini bukan chemical yang murah meriah, tapi kalau kesentuh tangan, digesek-gesek ini lama-lama jadi putih. Gitu loh. Jadi pilih yang kira-kira daya tahan di anodize-nya juga lama. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, kemarin ada komentar saya baca, kalau masalah anodize mah gampang om, bisa di anodize ulang.
Jadi kalau mau dibaruin lagi warnanya misalnya udah pudar nih ya chambernya, di anodis ulang supaya kelihatan baru. Ya, saya setuju, bisa. Tapi ingat, setiap kali mau di anodis ulang itu ada yang namanya penggerusan atau pengurangan lapisan sepersekian mikron di bagian permukaan, baik di permukaan luar maupun di bagian dalam drat-dratnya. Kalau dia direndam lagi dengan kimia, itu apa namanya, kayak berkurang ketebalannya, gitu teman-teman. Jadi dratnya itu nanti bisa jadi agak lebih tipis. Dan maksimal bisa di anodis menurut saya cuma 2 kali. Pertama, anodis berikutnya, kemudian di anodis sekali lagi, habis itu chamber sudah tidak bisa di anodis. Kenapa? Karena tadi, kalau bahannya bagus cuma bisa maksimal 2 kali. Tapi kalau bahannya jelek, sekali aja udah rentan. Kalau bahannya kropos, begitu dicelup kimia, dia akan lebih banyak lagi korosinya, sehingga lapisan luar ini jadi kayak terkikisnya lebih banyak, di bagian drat-drat dalamnya juga terkikis lebih banyak lagi. Nah, kalau di anodis ulang, makin longgar, semakin berisiko. Jadi pastikan kualitas anodisnya bagus dulu. Ini untuk memastikan penggunaan jangka panjang, untuk di pewarnaan nggak gampang pudar, nggak gampang baret, nggak gampang lecet. Jadi kita nggak perlu mikirin kayak harus anodis ulang berkali-kali. Gitu. Ingat, jantung senapan bukan di laras ya. Saya koreksi, salah kalau ada yang bilang jantung senapan di laras. Laras ini bukan jantung. Jantung tuh nggak bisa diganti-ganti, Rul. Oh, jantung lu gua copotin tuh, gua ganti pakai balon tiup, nggak bisa. Jadi barang apapun yang nempel di senapan yang masih bisa diganti-ganti, dia bukan jantung. Jantung sendiri ya menurut saya ya di chamber ini. Karena kalau sudah ganti chamber ya berarti ganti jantung. Gitu. Ya kan, ganti chamber ganti senapan dong. Gitu. Kalau ganti tabung bisa pakai standar atau komposit. Ganti regol bisa, regol mau pakai yang murah atau yang mahal ya kan? Ganti tele pakai yang mahal sama yang murah bisa. Ganti laras, LW dan lain-lain bisa. Ganti popor lebih bisa lagi. Tapi kalau ganti chamber ya sama dengan ganti senapan. Ganti merek ya, ganti senapan. Gitu. Bro. Ya, teman-teman, jadi saya ulang aja. Kita ambil kesimpulannya gini. Smart XL yang di batch pertama menggunakan mesin 3 aksis, batch kedua 5 aksis, ada penambahan biaya dari harga 5,5 juta yang di batch pertama, di batch kedua menjadi 5,8 juta. Itu non regulator. Kalau pakai regulator standar tambah 200.000 ya. Betul. Nah, kelengkapan standarnya masih sama, 2 buah magazin, 1 adaptor single shoot, seal spare part cadangan, kemudian dapat perdam. Kemudian ada garansi dari kita. Berapa lama, Rum? 1 tahun. 1 tahun full sejak tanggal pembelian atau sejak tanggal terima teman-teman. Jadi nanti ketika kita kirim unit nih ke teman-teman sudah sampai report ke kita. Misalnya, Bang Kumis, unit udah saya terima nih. Nah, langsung kita bikin di dalam database kita, unit diterima tanggal sekian, itu berlaku 1 tahun full ke depan. Baik servis maupun spare part. Jadi kalau misalnya ada yang mau servis ya, datang aja ke sini kalau memang lokasinya dekat-dekat Depok gitu kan, itu gratis biayanya. Jadi mau di servis kayak gimana pun gitu, sepanjang kerusakannya masih normal biasa-biasa aja itu nggak ada biaya tambahan. Sama tadi Om, maaf, kelengkapannya ada tambahan 1 mimis slug Om, 1 kaleng. Oh, dapat bonus lagi. Mimis slug itu harganya berapa? Slug itu yang isi 250, 115. Berarti kalau tambah peredam 180, tambah mimis 115, itu udah hampir 300.000. Tambah lagi magazin. Jatuhnya murah. Jadi senapan ini sebetulnya nggak sampai 5,5 juta teman-teman. Tapi teman-teman dapat kualitas yang saya terbilang kita promosi enggak ya. Jadi kualitasnya standar atau diawasin lah. Kualitas yang diawasin oleh PT PEI namanya, Pindad Engineering Indonesia. Udah gitu aja. Jadi bukan kualitas yang terbaik, tapi ada yang ngawasin dan kebetulan badan yang mengawasi itu berkompeten di bidang itu gitu. Jadi bukan misalnya tukang sayur yang ngawasin atau tukang bangunan gitu, yang nggak bisa di dipertanggungjawabkan lah dalam pengawasannya. Ini murah teman-teman. Gitu. Terus tadi ya servis dan spare part ya. Nah, spare part juga gratis karena masuk dalam garansi 1 tahun tadi selama penggunaannya normal atau kesalahan dari pihak kita. Jadi misalnya
unit standar nggak diapa-apain, ada spare part yang patah atau apa, ya itu kita garansi. Tapi kalau misalnya jatuh, kayak gini nih, senapan jatuh, terus larasnya bengkok, ya sorry, gugur garansinya. Itu kesalahan pengguna. Jatuh larasnya terus bengkok gitu kan, atau misalnya tabungnya pecah, terus meledak gitu, ya itu nggak garansi. Kopor patah jatuh, digaransi enggak. Gitu, kesalahan pengguna. Ya, jadi teman-teman bisa bedakan antara yang namanya kita garansi karena kesalahan kita atau karena kesalahan pabrik ya, atau satu lagi akibat dari penggunaan teman-teman yang lalai. Jadi kelalaian itu tidak kita garansi. Kecelup misalnya, kecebur di empang, ya kan? Kecebur di empang, kotor semua, terus minta dibersihin, diservis, itu kita kenain biaya. Gitu. Soalnya kan kita nggak nyuruh senapan itu dimasukin ke dalam lumpur. Terus kita suruh bersihin, ya kena dong biaya. Tapi kalau misalnya ada yang selek atau apa misalnya, oh kayak waktu itu double load, misalnya mimis masuk 2, kita bongkar, itu masih free lah, itu kerjaan-kerjaan gampang ya gitu-gitu. Ya, asal jangan jatuh, kecebur di empang, terus pada berkarat gara-gara dari kemarin ada teman yang nembak tuh, senapannya jatuh di pinggir pantai, terus pada karatan, ya kayak gitu-gitu, nggak digaransi. Gitu. Jadi itu kesalahan pengguna, gitu. Tuh, ada lagi nggak, Rul? Oh ya, mimis. Tadi ada. Sorry. Saya baru inget nih. Rekomendasi mimis ya? Rekomendasi mimis yang cocok nih buat Smart XL ini Om, apa? Oke, rekomendasi mimisnya kalau yang standar dari kita ini diuji akurasinya kan pakai QYS ya? Iya, QYS Dome. QYS Dome 10,5 grain ya? 9,56 grain. Oh, 9,56 grain, sorry. Iya, siap. 9,56 grain itu FPS-nya di antara 1050 sampai 1100. Kalau nggak pakai regol bisa di atas 1150 FPS. Betul. Pakai yang mimis ringan gitu. Nah, terus kemarin ada yang komentar juga, alah pakai mimis ringan doang gitu kan. Iya, ada. Gimana saya jawabnya ya? Pakai mimis ringan doang. Ya gini. Kalau QYS itu kan pabrikan gede ya, pabrikan besar. Kenapa dia bikin pakai 9, berapa tadi? 65 grain. 56 grain. Kita kan nggak bisa bilang begini, alah tuh pabrikan cuma bikin mimis ringan 9,65 grain. Jadi jawabannya bukan gitu. Jawabannya adalah tergantung peruntukan. Mau main long range misalnya, terus kepengen akurasinya bagus, tidak memikirkan daya impact ya, maksudnya luka kecil nggak masalah, yang penting hit point-nya di posisi yang bagus, misalnya di kill zone kepala, mau nembak kepala ya kena kepala. Saran kita ya pakai QYS itu bagus gitu, sudah terbukti memang yang kita rekomendasi itu pakai QYS karena QYS itu cocok di laras kita. Bahkan ada testimoni dari customer itu 100 sampai 120 meter itu hitnya bagus gitu. Memang ada resiko flyer kalau over speed. Kalau speednya di atas 1150 pakai QYS kita nggak saranin, sebaiknya turunin. Main di kisaran 950 sampai 1050 aja kalau pakai QYS. Kenapa? Karena kalau overspeed itu malah flyer, ada resiko mimis itu kayak terplanting. Karena nggak apa namanya, tidak sesuai antara kecepatan dengan bobot peluru. Jadi ingat nih, kita bermain dengan hukum fisika. Bermain dengan hukum fisika nih teman-teman. Kalau mimisnya ringan, powernya jangan digedein. Sama kalau kita kayak main ini pesawat kertas, Bro. Ya kan? Karena pesawat kertas kan enteng ya, ringan ya. Kalau kita lempar kenceng banget, dia malah cenderung gerakan si pesawatnya gini, muter balik. Itu flyer. Itu yang disebut flyer, terplanting dia. Tapi kalau kita terbanginnya slow, ya dia bisa terbangnya lurus. Nggak percaya, bikin aja pakai kertas begini, nanti dipraktekin sendiri. Itu hukum fisika yang kita nggak bisa lawan. Nah, kalau mau main di mimis yang lebih besar, rekomendasi ini salah satunya pakai mimis kakak tua, slug. Kakak tua slug, betul. Slug kita itu, tapi yang paling cocok katanya di 13 grain. 13 grain, 12,5 sampai 13 grain. Mimis dengan berat 12,5 sampai 13 grain menggunakan slug yang buatan kita. Betul. Karena buatan kita itu kita sudah cocokkan dengan laras kita sebenarnya. Itu mainnya di 930 sampai 9550 fps. Itu bagus gitu. Buat long range juga enak. Nah, untuk long range nanti gini.
jangan pengertian teman-teman, kemarin ada yang nanya ke saya nih, bahkan bukan nanya, datang dia ke sini. Dia bilang kalau long range, pengertian long range itu kan jarak jauh ya. Maunya di atas 60 meter gitu. Padahal kemarin kita di lapangan tembak aja, saya ngelihat target di 50 meteran waktu itu, kalau nggak salah 51 atau 53 meter ya. 51 di Sumedang. Itu kecil banget. Kecil banget. Nggak kelihatan lah kalau pakai mata telanjang begini, nggak kelihatan. Pakai telepon ya, kita pakai tele aja tuh tetap agak kelihatan kecil, karena kalau diperbesar tuh malah saya nggak nyaman ngelihatnya, gambarnya bergerak-gerak objeknya di mata kita gitu. Nah, dengan apa namanya jarak yang jauh tadi, long range tadi, setelannya ya, mereka zeroing itu naruh perkenaan mimis di titik 0 itu cuman di 15-20 meter atau 30 meter. Jadi di zero di 30 meter berharap long range. Artinya ketika ditembakin di 100 meter ketemu di titik yang sama, di crosshair. Crosshair itu ini tanda tambah gini kalau di teleskop, di titik tengahnya pertemuan antara garis yang ke atas itu vertikal, kemudian yang melintang horizontal ketemu di titik itu namanya crosshair. Ketemunya di situ. Ya nggak bisa, kalau kalian setting di 30 meter, kemudian nembak di 50 meter, pasti peluru akan jatuh di bawah crosshair. Ada di sini nih. Jadi misalnya kita anggap ini crosshair ya, pelurunya pasti ada di sini. Kenapa? Karena lintasan peluru kan begini. Parabolik. Semakin jauh dia akan semakin jatuh ke bawah. Nah, kalau mau setting buat long range, misalnya biasa nembak, kalau punya rangefinder ya, rata-rata buruan tuh di 80 sampai 100 meter. Ya teman-teman harus zeroingnya di 80 meter. Gitu. Supaya kalau dapat target di 100 meter dengan selisih 20 meter tadi, perkenaan dotnya tidak terlalu jauh, paling main setengah atau 1 dot di bawah. Gitu. Jadi bukan di stylenya di 30 meter, kemudian di zeroing 100, nembak ke 100 meter, perkenaannya tetap di titik yang sama, di crosshair. Aduh, itu nggak bisa gitu kalau di senapan angin. Belum ketemu, saya nggak tahu, belum ketemu aja yang bisa kayak gitu. Sekelas state holdover aja kalau teman-teman cross check di YouTube, ya dia selalu mainin parallax dan dotnya tadi. Bahkan dia ngitung angin. Jadi kalau jaraknya jauh tuh, misalnya ada di bawah sebelah kiri, nggak pas di tengah gitu, nggak pas di tanda tambah gini. Ada di sebelah kiri targetnya, karena dia lihat oh ternyata angin bergerak dari kanan ke kiri gitu. Jadi feeling itulah yang membedakan skill penembak. Jadi mungkin unitnya nggak bermasalah, tapi teman-teman yang bermasalah makanya. Sering banget itu, maaf ya teman-teman ya, sering banget saya gitu. Komplain, oh akurasinya jelek, saya udah coba begini. Saya bilang oke, yang belum kita coba apa? Ganti shooternya. Penembaknya ganti. Kebetulan karena teman satu klubnya itu kenal juga dengan saya telepon, saya bilang minta tolong dong unit yang itu dites. Dites dengan 2 penembak yang berbeda. Senapannya baik-baik aja. Ini enak senapannya masuk terus kok. Sampai yang beli bingung, telepon saya, ya kita ngobrol bertiga akhirnya tuh di video call. Ya emang shooternya, saya bilang ya berarti om yang belum belum nyatu lah ya bahasanya tuh sama unit belum nyatu gitu antara. Apa sih pakaian kita kan ya, kita sering pakai nih. Kita sama antara kita nih, skill kita dengan senapan tuh belum nyatu aja. Feel-nya belum dapat. Gitu. Terus yang kejadian paling sering itu ya tadi, salah melakukan proses zeroing. Jadi zeroing di titik pendek, di antara 15 sampai 20, sampai 30 meter lah. Tapi mainnya, nembaknya di atas 70-80 meter. Ya perkenaannya distorsi atau deviasi penyimpangannya itu jauh. Akhirnya dijelasin trik-trik zeroingnya, ya senapannya nggak apa-apa. Aman-aman aja. Ya, jadi akhirnya nggak jadi komplain. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa, kita mah santai aja. Di komplain malah seneng saya. Artinya kalau ada komplainan masuk, berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Dan teori kita kan Kaizen, continuous improvement gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada yang misalnya nanti merasa akurasinya kurang bagus, nah perhatikan step-step untuk melakukan zeroing yang tepat.
zeroing yang tepat, kemudian kesesuaian mimis, ya, bobot mimis maksudnya. Bobot mimis dengan speed-nya, dengan kecepatan pelurunya itu harus disesuaikan. Kalau mimis ringan, dia nggak boleh speed terlalu tinggi karena bisa jadi overspeed, akhirnya resiko flyer itu terjadi. Mimis terplanting gitu. Atau yang ketiga itu pastikan lagi menggunakan teleskop yang mumpuni. Karena pernah juga ada kasus pakai teleskop yang murah, itu bukan murah sih. Teleskop lama lah, teleskop lama, zaman dia masih main uklik, dipasang di situ, ternyata masih, apa sih kalau yang lama, yang masih pakai kawat itu, retikelnya? Retikelnya duplek ya namanya ya? Duplek mildot. Bukan, jadi retikelnya itu kayak dari kawat gitu teman-teman. Jadi kalau bukan dia bisa bergetar, bukan glass ya, bukan retikel glass. Jadi bukan yang di printing, si tanda cross-nya itu sama dotnya bukan di printing di lensanya, tapi masih yang lama. Ternyata itu memang udah nggak sinkron dan gerak-gerak. Setiap kali dia nembak nih, oke, di zeroing bagus. Besoknya mau nembak, ngaco lagi. Dia nyalahin larasnya. Wah, larasnya nih akurasinya jelek nih. Kalau saya mau nembak selalu berubah. Akhirnya saya juga bingung waktu itu. Konsultasi ke saya cukup lama. Ada setengah jaman telepon-teleponan. Akhirnya saya penasaran, kita video callan aja deh. Saya mau ngeliat telenya. Katanya telenya tuh merek itu. Gitu, ya. Kalau nggak salah Hako ya. Yang lama. Terus saya bilang, kayaknya masalah di telenya, coba ganti tele dulu. Begitu diganti tele, alhamdulillah nggak ada komplain lagi. Jadi memang masalahnya di tele. Nah, kesesuaian bobot mimis, kemudian setting zero yang pas ya, sesuai dengan target buruan atau jarak buruan yang mau ditembak atau target yang mau ditembak. Yang ketiga, teleskopnya harus yang mumpuni. Gitu. Sama yang keempat, terakhir adalah feel pada saat loading peluru. Jadi misalnya pakai single shoot, kalau terasa, kan kadang suka orang buru-buru ya, dia belum masuk sempurna nih, belum ketutup sempurna, main dorong aja, nah mimisnya lecet, penyok sebelah, ya akurasi pasti jelek, gitu. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan. Kalau mau tes akurasi, saran saya sih untuk style zeroing jangan pakai magazine, pakai single shoot aja, satu-satu dites. Nanti sampai ketemu peluru yang kira-kira lebih cocok. Kan merek peluru banyak banget ya. Ada PS, ada Barakuda Match, ada JSB, ada JSB, ada juga yang kalau slug aja tuh macam-macam kita produksi, teman-teman yang lain juga produksi juga. Jadi banyak. Nah, laras itu cocok-cocokan. Gitu. Laras LW sendiri cocok-cocokan. Gitu. Apalagi laras kita yang teknologinya belum sebagus LW atau Alpha. Jadi kalau LW tuh ditarik dia, ada servonya. Kita udah bikin sih alatnya, tapi belum bisa di running. Kalau yang selama ini kita pakai ya kita masih didorong pakai hidrolik, terus di honing ulang. Nanti saya lagi bikin satu alat lagi untuk memperbaiki sistem honingnya supaya laras nanti di bagian dalam itu betul-betul lebih smooth lah, lebih halus gitu daripada kondisi yang sekarang. Kita lagi bikin alatnya. Gitu Rul. Ya siap Om. Bisa menjawab pertanyaan teman-teman nggak kira-kira Rul? Nggak ada lagi kan ya? Tadi dari EPS terus dari mimis yang cocok itu rata pertanyaan sih Om ke Smart Excel ini. Nah ya, yang terakhir bisa nggak di order barang ready katanya? Ada. Nah kebetulan Smart Excel juga ada yang ready Om. Ada yang ready? Ada yang ready. Ada yang kebetulan warnanya ada 3 juga Om ya. Kalau yang disontoh di sini ada yang ini hitam. Ada 4 Om, maaf. Ada merah, ada hitam, ada hijau army, merah sama silver Om, atau abu-abu. Oh, silver atau abu-abu. Oh ya. Kayak gitu, ada 4. Nanti teman-teman kalau yang nggak mau inden, di kontak aja ke admin, tanya yang ready warna apa. Ada yang ready. Biasanya kalau yang inden karena ya jarang yang beli standar malah. Kebanyakan pada di custom. Ya, kayak yang Om pegang. Kayak ini. Custom, akhirnya kita nungguin tabungnya. Nanti setelah tabungnya jadi ya kita harus ukur lagi popornya gitu. Coakannya berbeda. Coakannya beda. Atau yang kayak gini, tambahin plenum lagi. Terus regulatornya juga mungkin bentuknya nanti berbeda ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang ready, insya Allah bisa cepet dan ada barangnya. Betul, ada Om. Gitu teman-teman. Oke Rul, lanjut silakan ditutup. Wah itu aja Om. Mungkin udah terjawab nih pertanyaan dari sahabat Irabelco tentang perbedaan dari Smart XL lama sama yang kedua atau yang terbaru ya. Tadi udah dijelasin sama Om Abel perbedaannya. Nah mungkin ada pertanyaan atau masukan nanti boleh disampaikan aja di kolom komentar di bawah ya.
Nanti insya Allah dibantu lagi, dijawab lagi sama Om Abel. Om ada yang ditambahkan mungkin Om? Nggak ada. Oh ya, ada. Oke. Ada, siap. Saya makasih banyak untuk teman-teman yang sudah melakukan order ke kita. Terima kasih banyak. Dan saya minta maaf juga pertama karena kondisi Smart Batch 2 itu agak terlambat kurang lebih 1 bulan. Betul. Kemarin kita penyesuaian ke material untuk di sistem triggernya, gitu, sistem triggernya itu. Nah, yang kedua ucapan terima kasih itu karena ya alhamdulillah sih Smart XL ini sekarang lagi banyak yang inden. Iya, banyak Om. Tapi rata-rata yang inden saya nggak tahu kenapa lebih senang di custom. Pada rata-rata custom, budgetnya di atas 6 juta semua tuh. Gitu. Kita jual dimurahin malah mintanya yang mahal. Pada nungguin laras alfa, laras LW, tabung komposit. Ya artinya apresiasi kita ke teman-teman dengan ucapan terima kasih sekali lagi sudah membantu dan mensupport tim Irabelco untuk lebih bisa berkembang dan lebih bisa eksis untuk mewarnai dunia senapan angin lokal buatan Indonesia. Betul. Silakan ditutup, Bro. Siap. Terima kasih banyak. Saya ucapin juga buat teman-teman sahabat Irabelco semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nanti kita buat video yang terbaru lagi. Kita majukan Indonesia dengan produk lokal, jatuh cinta pada produk lokal bersama Irabelco. Saya Sarul Kumis, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan Om Abel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu lagi.